Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, bertemu kembali dengan Teacher Ana dalam pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia tema 4 kewajiban dan hakku. Subtema yang ketiga yaitu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Materinya masih membahas tentang kalimat ungkapan saran berikut dengan penyelesaian masalahnya. Pada subtema yang ketiga, halaman 111 di buku paket kalian, ada kalimat perintah yang meminta kalian untuk memberikan saran untuk penyelesaian dari suatu masalah. Di sini ada 3 masalah ya, terus kalian diminta untuk memberikan bantuan. Yang pertama, Benny ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Kira-kira apa saranmu? Nah, di sini teacher sudah memberikan contoh jawaban dari kalimat saran. Sebaiknya Benny meminta bantuan Lani untuk ikut membagikan rambutan kepada tetangga. Atau sebaiknya Benny meminta bantuan kepada orang tuanya untuk membagikan rambutan tersebut kepada tetangga. Nah, contoh kalimat saran berikutnya silakan dibaca sendiri sesuai dengan masalah yang ada. Selanjutnya di halaman 125 yaitu menuliskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks bacaan. Nah, di sini juga ada 4 kalimat yang menyatakan penyelesaian dari suatu masalah. Kalian boleh salin di buku paket kalian halaman 125 untuk kalimat penyelesaian masalah ini. Berikutnya pada subtema 4 yaitu kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Materinya masih sama yaitu tentang kalimat ungkapan saran, masalah, dan penyelesaian masalah. Di halaman 141 dan 142 terdapat teks bacaan yang berjudul lingkungan hidup. Nah, di sini ada yang teacher garis bawahi berwarna merah, kemudian ada yang teacher garis bawahi berwarna hijau ya. Nah, ini adalah kalimat masalahnya ya, karena nanti pada teks bacaan ini kalian diminta untuk mencari kalimat masalahnya. Jadi kalimat masalahnya adalah ini ya. Kemudian cara penyelesaian masalahnya adalah yang teacher lingkari ini. Kemudian pada halaman 147 ada teks bacaan, silahkan kalian baca teksnya sampai benar-benar kalian paham isinya. Nah, di sini masih lanjutan teks bacaan tadi halaman 147. Ini lanjutannya halaman 148 ya. Kemudian di bawahnya ini ada amati kembali teks Siti demam ya, tulis kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Jadi pada teks bacaan yang berjudul Siti demam itu ada kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya atau cara untuk mengatasi dari masalah tersebut. Nah, di sini teacher juga sudah menyajikan contoh masalah dan juga cara penyelesaian masalahnya. Contohnya, badan Siti demam dan panas. Ini adalah masalahnya ya. Lalu bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut? Nah, ibu mengompres Siti pakai air panas. Ini adalah salah satu cara bagaimana mengatasi badan Siti yang demam dan panas. Bisa juga ibu menyelimuti Siti dengan selimut yang tipis. Nah, selanjutnya silakan kalian baca sendiri, pahami dan pelajari. Next, ada halaman 152 di buku paket kalian, ada teks bacaan yang berjudul di kantor kelurahan. Silahkan kalian
baca juga ya teksnya. Nah, di lanjutan dari teks tersebut, kemudian ada amati kembali teks di kantor kelurahan. Masih sama, yaitu mencari kalimat yang menunjukkan saran. Kemudian di sini sudah teacher sajikan contoh saran yang sesuai dengan teks bacaan tersebut, yaitu Pak Lurah menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Beliau juga menyarankan agar setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Saran dari Pak Lurah tentunya bisa dilaksanakan karena menjaga lingkungan merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Lingkungan yang bersih dan hijau sangat baik untuk kesehatan. Selanjutnya di halaman 147 masih sama, yaitu ada teks bacaan. Jadi silakan kalian pelajari, semuanya masih berkaitan dengan kalimat saran, masalah, dan cara penyelesaian masalahnya. Nah, di halaman terakhir ini adalah contoh jawaban dari teks bacaan Bangga Menjadi Orang Indonesia. Ini adalah contoh jawabannya. Ya, ada masalah yang dihadapi Edo. Masalahnya itu adalah Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya supaya Edo tahu bagaimana Indonesia itu seperti apa? Nah, Edo harus bisa mengenal Indonesia itu dengan berbagai cara. Di antaranya bisa dengan membaca buku tentang Indonesia, kemudian berwisata, dan bisa juga mengunjungi museum-museum. Nah, hal-hal tersebut merupakan cara penyelesaian masalah yang dihadapi Edo. Demikian anak-anak pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah teacher sampaikan bisa kalian pahami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.